Sorong 27 Agustus 2025. Potret pelanggaran hak asasi dan diskriminasi sistemik terhadap masyarakat Papua. Salam sejahtera dan selamat datang kembali di channel Manuskrip Papua. Dalam video kali ini, kami menyampaikan perkembangan situasi penting yang terjadi di wilayah Sorong, Papua Barat Daya. Peristiwa ini menjadi cerminan dari dinamika sosial dan hak asasi manusia yang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi kita semua. Mari kita ikuti penelusuran dan refleksi atas peristiwa tersebut. Pada tanggal 27 bulan Agustus tahun 2025, terjadi insiden yang memicu perhatian publik di Sorong, Papua Barat Daya. Kejadian ini berkaitan dengan pemindahan 4 orang tahanan asal Papua dari lembaga pemasyarakatan di wilayah Papua ke kota Makassar. Pemindahan ini dikabarkan tanpa persetujuan resmi kepada pihak keluarga, serta tanpa jaminan atas hak-hak dasar para tahanan, termasuk akses kunjungan dan dukungan psikososial, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum nasional dan norma internasional mengenai perlindungan hak asasi manusia. Sebagai bentuk ekspresi damai atas kebijakan tersebut, keluarga tahanan bersama warga sekitar melakukan aksi solidaritas secara tertib dan damai. Namun, respons dari aparat keamanan dilaporkan melibatkan penggunaan gas air mata dan tembakan yang mengarah ke kerumunan. Dalam rekaman video amatir yang beredar luas, beberapa warga mengalami luka. Dan terdapat laporan juga mengenai 1 orang dalam kondisi kritis. Itu kayaknya bukan peluru karet, itu peluru asli itu. Ini warga yang korban nih akibat. Jadi kita harus serukan semua nih. Awas tangan. Oke. Wah, tidak bisa itu darah sebanyak sudah mati di jalan itu. Ketegangan ini berlangsung di beberapa titik dengan adanya pemblokiran jalan oleh warga sebagai bentuk protes atas tindakan tersebut. Dalam sebuah pernyataan terpisah, Herman Wainggai menyoroti bahwa praktik-praktik yang dahulu terjadi pada masa pemerintahan terdahulu tampaknya masih terulang di masa kini. Hal ini memunculkan kembali ingatan kolektif atas berbagai kasus di masa lalu, termasuk peristiwa eksekusi terhadap Fabianus Tibo, Domingus da Silva, dan Marinus Riwu yang terjadi pada tahun 2006, yang kala itu menuai kritik tajam terhadap proses hukum yang dijalankan. Perbandingan kedua peristiwa ini memperlihatkan bagaimana sistem hukum kerap dipersepsikan tidak berjalan secara setara. Hukum seolah digunakan sebagai alat untuk menekan kelompok tertentu, bukan sebagai pelindung keadilan. Saya Herman Wainggai sebagai juru bicara dari Otorita Melanesia Papua Barat atau West Papua National Authority. Informasi yang dikirim kepada kami di Amerika sedang terjadi di kota Sorong. Brutalisme dari pemerintah Indonesia melalui mereka punya polisi dan tentara dari gabungan ya. 4 orang aktivis ya saudara Bram dengan teman-teman yang ditangkap dan mereka direncanakan untuk dipindahkan ke salah satu penjara di Indonesia, di Makassar untuk melakukan kelanjutan proses peradilan di sana. Hari ini kami kembali lagi diingatkan bagaimana pemerintah Indonesia merencanakan atau telah atau sedang dan akan memindahkan saudara Bram Goram dengan teman-teman 4 orang yang ditangkap di wilayah Sorong karena hanya menyampaikan aspirasi bangsa kami dengan cara-cara yang bermartabat. Realitas ini memperkuat pandangan bahwa masyarakat Papua masih menghadapi tantangan besar dalam memperoleh perlakuan yang adil dan setara dalam sistem hukum nasional. Sebuah analisis dampak dari peristiwa ini terhadap masyarakat Papua adalah, pertama, pengabaian hak asasi dan diskriminasi struktural. Pemindahan tahanan dan tindakan represif terhadap aksi damai menjadi indikasi bahwa pendekatan keamanan masih mendominasi kebijakan negara terhadap Papua. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa masyarakat Papua diperlakukan sebagai ancaman, bukan sebagai bagian setara dari warga negara Republik Indonesia. Kedua, trauma kolektif dan ketidakamanan psikologis. Tindakan kekerasan yang terjadi dalam konteks aksi damai menciptakan trauma yang mendalam.
Rasa takut dan ketidakpercayaan terhadap aparat negara berdampak buruk terhadap stabilitas sosial serta menghambat tumbuhnya ruang demokrasi di Papua. Ketiga, krisis hukum dan ketidakadilan prosedural. Peristiwa ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menegakkan prinsip keadilan substantif. Ketimpangan dalam penegakan hukum memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Keempat, jarak sosial dan politik antara pusat dan daerah. Tindakan represif terhadap bentuk-bentuk aspirasi damai semakin memperlebar jarak emosional dan politik antara masyarakat Papua dengan pemerintah pusat. Hal ini berpotensi menghambat upaya integrasi sosial dan politik yang inklusif. Kelima, hambatan terhadap proses rekonsiliasi dan perdamaian. Ketidakjelasan akuntabilitas atas tindak kekerasan dan kurangnya ruang dialog yang setara menjadi hambatan besar dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di Papua. Ketidakadilan yang berulang memperdalam rasa ketidakpercayaan antar pihak. Situasi ini menunjukkan bahwa tantangan dalam penegakan hak asasi manusia dan keadilan di Papua masih sangat nyata. Pemerintah pusat dan lembaga penegak hukum dituntut untuk menjalankan mandatnya secara profesional, transparan, dan akuntabel, demi memastikan hak setiap warga negara, termasuk masyarakat Papua, dilindungi dan dihormati. Peristiwa pemindahan tahanan dan respons terhadap aksi damai di Sorong bukanlah peristiwa terpisah, melainkan bagian dari gambaran luas mengenai perlunya pendekatan yang lebih humanis dan adil dalam menangani permasalahan di Papua. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa seluruh warganya diperlakukan dengan setara, tanpa diskriminasi, dan dalam kerangka perlindungan hukum yang adil. Keadilan untuk masyarakat Papua adalah bagian dari cita-cita luhur bangsa ini, yakni menjadi negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Terima kasih telah menyimak video ini bersama Manuskrip Papua. Mari terus bersuara dan mendukung terciptanya ruang yang aman, damai, dan adil bagi semua warga tanpa kecuali. Salam damai dan sejahtera bagi seluruh masyarakat di tanah Papua. Tuhan memberkati. Manuskrip Papua. Shalom untuk saudara-saudara semua di tanah air. Hari ini kita semua bersama-sama sedang mengikuti apa yang sedang terjadi di kota Sorong, di mana saudara-saudara kita melihat dari berbagai postingan sosial media saudara-saudara di tanah air dan juga informasi yang dikirim kepada kami di Amerika. Saya Herman Wengai sebagai juru bicara dari Otorita Melanesia Papua Barat atau West Papua National Authority, tetapi juga di dalam kerja-kerja mendokumentasikan apa yang terjadi di tanah air kami, sehingga kami mendirikan West Papua Human Rights Center di Amerika untuk terus menyoroti apa yang sesungguhnya terjadi di negeri kami, di tanah air kami. Hari ini situasi kondisi politik di tanah air sangat jelas. Apa yang saudara-saudara share, salah satu video message bagaimana brutalisme dari pemerintah Indonesia melalui mereka punya polisi dan tentara dari gabungan, ya, aparat pemerintah Indonesia, dan kita bisa melihat sangat jelas di sana bagaimana rakyat kita, saudara-saudara aktivis, mereka hanya berkumpul untuk menyampaikan suara penderitaan bangsa kita. Mereka hanya ingin menyampaikan apa yang menjadi kerinduan rakyat kita, apa yang menjadi kerinduan keluarga, apa yang menjadi kerinduan dari seorang aktivis dalam menyuarakan apa yang kami sebagai rakyat Papua, rakyat Melanesia rasakan. Bukan apa yang dia rasakan, bukan apa yang dialami oleh birokrat orang Papua atau birokrat Indonesia melalui aparatus mereka. Itu sangat berbeda jauh sekali dan kontradiksi dengan apa yang kami alami sebagai rakyat yang adalah korban dari penindasan, dari intimidasi, dari teror, bahkan penangkapan, hingga kebijakan negara Indonesia masih terus. Kita bisa melihat bagaimana apa yang mereka lakukan kepada rakyat kami. Ada rencana yang sudah dilakukan dalam perencanaan secara strategis dengan baik, bagaimana 4 orang aktivis, ya, saudara Bram dengan teman-teman yang ditangkap dan mereka direncanakan untuk dipindahkan ke
salah satu penjara di Indonesia, di Makassar, untuk melakukan kelanjutan proses peradilan di sana. Dan hal ini itu mengingatkan saya sebagai seorang aktivis, sebagai seorang pemimpin, dan juga sebagai seorang mantan tahanan politik yang pernah mengalami proses hukum di negeri kami di tanah air. Kami telah belajar banyak hal dalam proses hukum yang dialami oleh seorang human rights defender, sebagai seorang aktivis, sebagai seorang pemimpin, ketika menyuarakan akan harkat perjuangan martabat bangsa kita di negeri kami. Kita bisa belajar bagaimana puluhan aktivis mantan tahanan politik yang waktu tahun 1989 itu ditangkap karena peristiwa proklamasi yang 14 Desember, dan 3 tahun kemudian, yaitu di tahun 1991, bagaimana sejumlah aktivis mantan tahanan politik yang mendiami lembaga permasyarakatan LBAB Pura itu harus dipindahkan dari LPAB Pura ke Kalisoso di Surabaya. Dan juga sejumlah mantan tahanan politik proklamasi 14 Desember 88, di mana sang proklamator Dr. Tong Wainggai bersama Ibu Teruko Wainggai istrinya dan sejumlah bapak-bapak, saudara-saudara kami yang ditahan di rumah tahanan militer di Waena harus dipindahkan, dan mereka dilarikan, dipindahkan secara diam-diam tanpa kami keluarga mengetahuinya. Harus diberangkatkan dengan paksa, dengan pengawalan yang ketat dari pemerintah Indonesia. Hal ini itu selalu ada dalam rekaman dalam perjuangan bangsa kami, dan hari ini kami kembali lagi diingatkan bagaimana pemerintah Indonesia merencanakan atau telah atau sedang dan akan memindahkan saudara Bram Goram dengan teman-teman 4 orang yang ditangkap di wilayah Sorong karena hanya menyampaikan aspirasi bangsa kami dengan cara-cara yang bermartabat. Sehingga dari rencana pemerintah Indonesia melalui rezim Prabowo yang tadi saya telah posting dalam argumentasi hukum saya dalam penulisan-penulisan di halaman sosial media saya, bahwa dari rezim Soeharto hingga di rezim Prabowo, apa yang pernah kami alami di rezim Soeharto hari ini masih terus dialami oleh saudara-saudara aktivis kami. Keluarga-keluarga yang kami sebagai seorang atau keluarga yang pernah atau yang mengalami bagaimana anggota keluarga mereka ditangkap oleh pemerintah Indonesia dan memindahkan mereka ke wilayah Indonesia lainnya, itu menjadi luka, itu menjadi suatu mimpi buruk bagi kami keluarga. Karena hal yang pertama yang menjadi concern kita bahwa ini mereka akan dipindahkan jauh dari kami keluarga, dari rakyat kita, dari tanah air kita, dan kami tidak tahu apa yang terjadi selama masa penahanan. Mereka bisa sakit kalau tidak ada pelayanan kemanusiaan yang baik, dan juga bisa dibunuh seperti apa yang dialami oleh almarhum Dr. Tong Wainggai ketika dibunuh, menjalani proses hukum 20 tahun penjara dan dibunuh di dalam LP Cipinang, Jakarta. Hal yang sama juga itu menjadi concern kami keluarga, menjadi concern kami sebagai keluarga-keluarga aktivis kepada saudara Bram dan ketiga saudara aktivis lainnya. 4 aktivis yang saat ini pemerintah Indonesia sedang atau rencana mau kasih pindah mereka, mau hidup di Makassar sana jauh dari negeri kami. Kami tidak tahu nanti apa yang akan terjadi. Tetapi di dalam pesan kami hari ini, dalam protes damai yang dilakukan oleh saudara-saudara kami, bagaimana aktivis-aktivis kami yang berjuang dalam menjunjung nilai-nilai demokrasi, perjuangan martabat bangsa, apa yang dibuktikan oleh saudari kekasih kami, Sayang Mandabayang bersama dengan suaminya, Yan Mangga Pro, dan saudara-saudara aktivis yang lainnya. Mereka hanya menyuarakan dengan cara damai, hanya menyampaikan itu kepada aspirasi mereka, sampaikan kepada pemerintah Indonesia dengan baik-baik. Bahwa jangan pindahkan 4 political aktivis kami untuk dipindahkan ke Sulawesi. Mereka datang dengan cara-cara yang baik, damai, menyampaikan itu. Dan sesungguhnya kan harus dilindungi oleh pemerintah Indonesia sebagai negara yang sudah merdeka, yang sudah merayakan hari kemerdekaan mereka
puluhan tahun. Tapi keperlindungan kepada rakyat Papua di dalam konstitusi negara Indonesia itu tidak berpihak kepada rakyat Papua. Maka rezim Soeharto, konstitusi negara Indonesia itu tidak menjamin kehidupan rakyat kita bisa hidup damai, bebas, meskipun menyampaikan aspirasi itu dengan damai, berdoa atau berkumpul. Seperti apa yang kita ikuti di hari ini. Saya ketika menerima laporan di hari ini, ya sangat menyedihkan, ya sangat menyedihkan sekali. Ada saudara-saudara aktivis kami yang harus ditembak. Bagaimana kesaksian dari saudari kekasih kami, Sayang Mandabayan, salah satu aktivis perempuan sebagai seorang ibu. Bagaimana melihat suaminya yang ditangkap sesama aktivis, keluarga mereka, rumah mereka harus digeledah dengan paksa, dan suaminya harus ditarik seperti binatang. Dan kita melihat bagaimana anak mereka atau anak dari saudara kekasih kami Sayang Mandabayan itu harus merasa takut, ketakutan dari seorang anak melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui kehadiran militer Indonesia. Polisi Indonesia datang ke rumah orang tuanya, sembunyi di bawah tempat tidur kah, di meja kah, hanya bisa melihat. Ketika kita melihat ini, kita semua sangat menyedihkan. Ditambah lagi dengan gubernur Indonesia kah, gubernur Papua kah, bicara seakan-akan bahwa dia bukan orang Papua, seakan-akan bukan dia adalah pejabat negara kah yang punya hak sebagai seorang gubernur, yang sesungguhnya peran seorang gubernur itu harus berpihak kepada rakyatnya, harus menegur. Gubernur itu harus menegur aparat-aparat kepolisian atau tentara itu harus stop melakukan intimidasi atau teror atau kekerasan atas nama negara, itu harus sebenarnya dihentikan. Itu tanggung jawab seorang gubernur menyampaikan kepada pihak pemerintah Indonesia di Jakarta supaya sampaikan kepada orang punya polisi-polisi dan tentara itu. Oh, gubernur sebagai anak Papua, orang tua, tidak berpikir sebagai seorang yang berpikiran orang Papua. Ya, meskipun kami menyadari itu bukan birokrat yang dimana gubernur yang bersuara untuk negara Papua ya. Karena itu gubernur dia harus bilang, saya adalah kaki tangan dari Jakarta. Tapi sesungguhnya di dalam nilai kemanusiaan, nilai-nilai adat, biokrasi orang-orang Papua yang hari ini menjadi notabene itu kaki tangan Jakarta itu, saudara harus menyadari, saudara orang Papua, rakyat yang ditindas, rakyat yang diintimidasi di negerimu, rakyat yang ditangkap dan dibunuh, itu adalah saudara-saudaramu sendiri. Maka peran saudara sebagai seorang gubernur harus menyuarakan kepada pemerintah Indonesia di Jakarta, harus menyampaikan itu kepada pihak kepolisian dan tentara untuk tidak boleh melakukan tindakan-tindakan kejahatan atas nama negara. Ini kan tidak boleh, harus dilakukan. Saya sampaikan ini dari Amerika, karena apa yang pernah kami alami di rezim Soeharto, sebagai seorang aktivis yang berjuang dengan pengalaman di sejumlah pergantian pemerintahan dari satu presiden yang satu ke presiden yang satu. Sampai hari ini kami masih terus melihat itu terjadi meskipun saya ada di Amerika. Tapi komunikasi saya itu 25 jam. Sekali lagi saya sampaikan kepada pemerintah Indonesia dan saudara-saudara di sana. Komunikasi saya dengan saudara-saudara aktivis. Komunikasi saya dengan sejumlah LSM-LSM di dalam negeri. Komunikasi saya dengan sejumlah pemimpin-pemimpin gereja di tanah air atau lembaga-lembaga adat di tanah air, itu komunikasi saya itu 25 jam mengikuti apa yang sesungguhnya terjadi di tanah air. Dan apa yang saudara-saudara sampaikan kepada kami itu membuat kami juga tidak bisa tidur tenang. Dan tugas kami di Amerika, tugas kami di Exile sebagai seorang diplomat, secara khusus sebagai perwakilan rakyat Papua Melanesia di Amerika dan untuk PBB, kami akan melanjutkan apa yang kami share di hari ini. Apa yang kami terima, kami akan menulis dan menyampaikan itu untuk menjadi perhatian dari pemerintah Amerika Serikat. Kami juga akan terus menyampaikan itu kepada masyarakat internasional untuk menjadi perhatian dari Dewan HAM PBB. Harapan kami pemerintah Indonesia sebagai negara anggota PBB harus menghormati dan menghargai saudara-saudara di Papua, di negeri kami, di tanah air kami. Penanganan kalau saudara hadapi Tentara Pembebasan Papua Barat, TPNPM, itu berbeda. Kalau aparatus pemerintah Indonesia yang disebut dengan polisi atau tentara, saudara kalau hadapi Tentara Pembebasan Papua Barat yang disebut dengan TPNPM, itu berbeda penanganannya. Tapi di saudara sedang menghadapi human rights defender, human rights activist
anak-anak adat yang bersuara di dalam tanah air, di atas negeri mereka, di dalam kota, dengan tangan tanpa senjata. Mereka hanya datang dengan mulut mereka. Seperti apa yang disampaikan oleh saudari kami kekasih, saudari kekasih Sayang Mandabayang ya, dengan yang Mangga Pro. Menyampaikan itu dengan baik-baik, dengan sejumlah aktivis pro-demokrasi yang ada di Sorong. Ya, saya sampaikan ini karena ini menjadi konsen kami, dan saya kami harapkan dengan share kami di hari ini, saya menyampaikan ini secara terbuka live supaya pemerintah Indonesia melalui kedutaan besar Indonesia di Washington DC mendengar suara kami. Suara saya jelas, penggunaan nama saya jelas, penggunaan nama akun saya jelas, halaman sosial media saya jelas, dipertanggungjawabkan. Nama saya Herman Onggai. Sebagai diplomat, sebagai pemimpin, kami sangat sesali apa yang dialami oleh rakyat. Kami kira apa yang pernah kami alami ketika pemindahan sejumlah mantan-mantan tahanan politik proklamasi 14 Desember 88 dari LPAB Pura, dari rumah tahanan militer Waena Jayapura itu ke Kalisoso, ke Cipinang di Jakarta di rezim Soeharto. Itu mungkin sudah stop di sana di zamannya rezim diktator Soeharto. Tapi praktek diktator, praktek bagaimana pemerintah Indonesia melakukan apa yang pernah terjadi di rezim Soeharto itu masih dilakukan di hari ini di dalam rezim Presiden Prabowo. Ya, saya mengharapkan Presiden Prabowo dengan pos-pos diplomatik, saudara-saudara di Indonesia yang mendengar percakapan live kami atau setiap sosial media, halaman sosial media adalah postingan-postingan narasi-narasi hukum. Argumentasi kami, saya harap saudara di Indonesia sudah saatnya mengaku dosa saudara-saudara di Indonesia. Pemerintah Indonesia saatnya mengaku dosa kalian. Dosa genosida itu harus segera diakui. Biarlah hari ini itu pemerintah Indonesia dengan kami, mari kita hidup saling mengakui harkat dan martabat kami sebagai manusia. Kita kan punya hak yang sama. Saudara berjuang untuk merdeka, untuk kemerdekaan saudara-saudara Indonesia ketika melawan pemerintah kerajaan Belanda. Hal yang sama yang kami alami sebagai orang Papua, orang Melanesia. Hanya masalah kebebasan, masalah hak fundamental rights yang Tuhan Allah Bapa di surga kasih buat kami orang Papua, yang kami ingin suarakan di atas negeri kami, supaya 4 orang aktivis kami itu tidak boleh dipindahkan dari Sorong ke Makassar, jauh dari keluarga mereka. Itu harus, ya, tidak perlu dilakukan. Biarlah proses hukum itu dilakukan di atas negeri kami, karena Sulawesi dengan Sorong kan sama-sama kota yang masih ada di bawah Indonesia. Jadi apa yang harus ditakutkan? Pertanyaan kan sederhana, apa yang ditakutkan oleh pemerintah Indonesia? Sehingga saudara di Indonesia melalui administrasi pemerintahan Prabowo mau kasih pindah 4 aktivis ke Sulawesi, ke Makassar, ke apa? Kota mana yang lu mau sebut lagi? Apa yang ditakutkan oleh pemerintah Jakarta? Bukankah Sulawesi dan Sorong itu kan saat ini masih ada di dalam kontrol kekuasaan pemerintah Indonesia? Ya, jadi saya share ini di hari ini, ya. Saudara mendengar suara kami, ya, jelas. Saya menyampaikan ini dari Amerika, dan ya, kami akan terus mendokumentasikan apa yang saudara sampaikan, dan ya, kami harap dengan advokasi kami untuk Departemen Luar Negeri Amerika melalui desk-nya Human Rights dan Demokrasi ini, mereka bisa bersama-sama dengan kami untuk mengikuti apa yang terjadi dan menyoroti bahwa tanggung jawab pemerintah Indonesia sudah saatnya untuk harus mengakui dosa mereka dan mengakui hak perjuangan bangsa kami. Dan apa yang sudah saya sampaikan di dalam dokumen Washington, solusi yang terbaik untuk konflik yang hari ini terjadi, sehingga tidak lagi apa yang Dora bilang, orang Papua, aktivis Papua dapat tangkap atau baku tembak lagi di hutan antara TPNOPM dengan Indonesia punya polisi dengan tentara. Itu hanya satu saja, pengakuan Jakarta, pengakuan Indonesia untuk perjuangan martabat bangsa kami untuk hidup bebas, damai di negeri kami. Itu saja supaya kita orang akhiri. Tidak boleh lagi ada kebencian di antara kita, antara orang Indonesia dan orang Papua atau rakyat Indonesia dan rakyat Melanesia. Tidak perlu lagi kita lanjutkan. Tapi sudah saatnya saling pengakuan dan kita bangun hubungan diplomatik untuk memperhatikan bagaimana hubungan dua negara, orang Papua Melanesia yang punya kerinduan untuk merdeka di hari ini, dan saudara-saudara Indonesia yang sudah merdeka, yang baru saja merayakan hari kemerdekaan saudara-saudara. Dan sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Manuskrip Papua.